A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita gabung siratal sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita sudah selesai membacakan surah Al-Fatihah. Kita ulang sedikit yang kemarin ya, tentang ta'awuz dan bismillah. Masih ingat caranya? Ketika baca a'u, ada isyarat bibir yang dimajukan, kemudian mundur sedikit, itu namanya irja'. Kemudian maju lagi di kalimat dzu. A'udzu, a'udzu. Kemudian billahi tipis, minasyaiqoni, perhatikan huruf ya-nya, huruf to-nya juga tebal. Kemudian kalimat ar-rajim, huruf ya-nya stabil sampai waqaf. Oke, sama-sama kita dengarkan dulu baru kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaiqonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaiqonir rajim. Iya, di kalimat a jangan sampai terpanjangkan ya. A'u itu sudah panjang. Jangan berikan dia mat, tapi langsung dibaca tepat. Seperti kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ kan a'u-nya cepat tuh. Seperti itu juga cepatnya di kita baca ta'awuz. Jangan di ta'awuz a'u itu sudah memberikan dia sedikit mat. Nah, upayakan sama ta'awuz di situ. A'udzu dengan di surah seperti surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas. Ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
perlu kali diperhatikan huruf lamnya jangan sampai memantul. Alham, hindari huruf lam memantul karena dia bukan huruf qalqalah, tapi dia huruf istifal dan tidak punya sifat memantul. Alhamdu, huruf hanya ha tipis atau ha padeh kata orang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di huruf ra dia juga ditebalkan. Itu ada sifat inhirafnya karena ra bukan huruf isti'la, kan bukan huruf tebal asalnya, tapi dia huruf tipis istifal. Cuman ketika dia di berbaris atas atau baris dhammah, maka dia inhiraf, lari dari makhraj asalnya. Maka ada dia suara tebal ra dengan cara menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit depan ya. Sama makhrajnya dengan huruf lam nun, sama. Bagaimana cara mengetahuinya? Coba disukunkan hurufnya. Al, an, al, gitu ya. Baik. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini dia termasuk huruf tenggorokan seperti yang kita baca, seperti kita terangkan pada pertemuan dahulu. Huruf ain ini adalah huruf tenggorokan, atau disebut juga istilahnya dengan wasatul apa namanya? Dia ada al-jaufnya karena dia di rongga mulut. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Huruf ain tadi, maaf ya. Huruf ain tadi adalah wasatul hal. Artinya pertengahan tenggorokan. Kalau yang paling bawah itu ada namanya aqsal hal. Yang di atas nanti ada namanya adanal hal. Ya. Baik. Yang mana lagi? Huruf mim dengan dia seperti yang kemarin juga. Huruf mat itu, huruf bunyi i itu stabil sampai akhir waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lurus huruf i-nya sampai habis. Jangan ada bunyi huruf e ataupun huruf-huruf yang lain. Oke. Sekali lagi kita ulangi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian perlu juga kami terangkan sedikit. Di huruf ro itu ada namanya sifat takrir ya, atau getaran, dan dia jangan sampai takrir itu hilang atau jangan sampai takrir itu berlebih. Ar-Roh itu udah berlebih tuh. Jangan sampai hilang. Allah itu hilang. Tapi kita bunyikan sifat takrirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Oke, di huruf Yaumiddin itu ada isyarat mengumpulkan bibir ke depan atau memenyungkan mulut karena dia ada huruf waw yang mati. Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Maliki Yaumiddin. Kalau tidak diucapkan seperti itu, maka nanti bunyi wawnya tidak sempurna. Maliki Yaumiddin. Tidak maju maka tidak sempurna bunyinya. Kemudian iya yang pertama dan iya yang kedua sama bunyinya dan sama panjangnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Baca. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H dia sama seperti huruf sin atau huruf tha, ada sifatnya yang namanya hams. Ya, huruf H itu ada hams, ada aliran nafas. Jangan sampai alirannya hilang. Ihdi ada dialirkan sedikit. Ihdi, jangan sampai alirannya itu hilang. Ihdi, berarti hanya hilang alirannya. Maka sifat hams itu jangan sampai hilang, karena dia adalah salah satu huruf hams, ada aliran suara. Kemudian huruf so itu termasuk di antara huruf yang itbaq. Maksudnya walaupun dia berbaris bawah tetap ada kadar ketebalannya. Jadi huruf isti'la itu ada 7. Pertemuan berikutnya insyaallah kita tuliskan. Isti'la itu ada 7. Isti'la itu maksudnya dibaca tebal ya, atau dibaca dengan suara yang berat. Ada 7. Ada huruf kha, ada huruf so, ada huruf do, ada huruf ro, ada huruf o, dan huruf lo. Nah, 4 huruf sifat, 4 huruf yang ini walaupun dia baris bawah maka ketebalannya tetap ada. Apa hurufnya? Sod, dod, to, lo. Yang 4 ini bagaimanapun posisinya tetap ada ketebalannya. Tapi huruf yang 3 lagi, huruf ro, kho, ko, kalau dia baris bawah maka hilang ketebalannya. Maka kita baca khi, ri, qi, hilang ketebalannya. Tapi huruf yang 4 ini tidak boleh hilang ketebalannya. Contoh huruf so dibaca si, tidak boleh dibaca si. Kalau kita baca si maka berubah dia menjadi huruf sin ya, atau huruf sa. Maka ada ketebalannya walaupun dia baris bawah. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya, lidah diletakkan di belakang gigi seri bagian bawah, kemudian pangkal lidah naik. Kita nggak ada, Ustaz belum sempat bawa buku ini ya, Tajwidul Musawwar, tajwid bergambar itu. Ada ditunjukkan lidah, ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawah, kemudian pangkal lidah naik ke langit-langit. Maka bunyinya si, bukan si. Kalau si dia maka berubah menjadi huruf sin. Begitu juga nanti huruf do menjadi di. Huruf to menjadi ti, bukan ti. Kalau ti berubah menjadi huruf ta. Begitu juga huruf lo menjadi li, tidak menjadi li. Kalau li maka berubah menjadi huruf za atau za. Oke. Jadi kita baca siro, to. Nah, huruf to itu jangan sampai kita bunyikan dengan mengunyungkan bibir. Nah, karena dia barisnya bukan baris domah. Kalau baris domah baru kita mengunyungkan bibir. Kalau baris atas maka isyarat bibir monyong tidak ada. Bagaimana cara membuat dia tebal? Pangkal lidah naik. Ya. Jadi huruf isti'la ini ada isyarat pangkal lidah naik. To, ujung lidah kita ditekankan ke gigi seri bagian atas. Ya, ke apa namanya itu? Pangkal gigi seri atau gusi. Karena lidah kita tebal, maka ujung lidah juga menempel ke dinding gigi seri atas. Kemudian pangkal lidahnya naik, ujungnya menempel ke gusi gigi seri bagian atas. To, ya, to. Tandanya dia pangkal lidah naik. Kalau kita panjangkan maka bunyinya akan seperti suara yang tertahan.
To. Beda dengan to. Beda nggak? Mana yang lebih berat? Yang pertama atau yang kedua? Nah, maka itu tandanya pangkal lidah naik. To. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Maka isyarat monyong itu dihilangkan di huruf to ya. Baik. Kita ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, huruf lam di situ tipis. Jangan kita baca tol, tapi kita baca tol, tipis ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baca lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita potong dulu situ sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, di kalimat an jangan sampai ada suara pantulan. Kita jaga. An. Ya, jangan sampai an. Suara pantulan itu kita hilangkan karena dia bukan huruf qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Huruf o sama tempatnya dengan huruf kho ya. Artinya dia sudah tenggorokan atas tuh. Jadi huruf kho sama tempat dengan huruf o. Kho sama tempatnya. Kemudian cara penyebutan huruf do. Ini karena kita belum tulis, jadi kita dengarkan dulu ya. Mungkin agak bingung itu karena nggak dituliskan. Huruf do caranya ujung lidah menempel ke gusi gigi seri bagian atas, sisi lidah atau pinggir lidah bersentuhan dengan geraham kiri ataupun kanan ya, tapi geraham atas, jangan geraham bawah. Geraham tahu kan? Di tempat munyah. Nah, jadi sisinya bersentuhan dengan geraham atas bagian kanan atau geraham atas bagian kiri. Tergantung bagaimana kita yang sering kita lakukan. Mau kanan jadi, mau kiri jadi ya. Ujungnya ditempelkan ke gigi seri bagian atas atau pangkal gigi seri bagian atas. Maka timbullah bunyinya do. Oke. Karena di huruf istilah pangkal lidah naik ya. Do. Baca. Bukan kita baca do. Kalau do itu masih belum maksimal tebalnya. Do, coba. Orang Indonesia umumnya biasa dengan geraham kiri, ya. Entah di sini kalau ada geraham kanan. Tapi sepanjang yang Ustaz ketahui, yang kami ketahui, teman-teman sesama belajar juga dan ustaz-ustaznya juga biasanya sering menggunakan gigi geraham kiri, huruf do itu ya. Di sini di mana? Geraham kanan atau kiri yang biasa? Mana yang paling mudah? Kanan atau kiri? Coba rasakan dulu. Kiri atau kanan? Enggak tahu yang mana. Kanan atau kiri? Kiri. Nah, ada yang kiri, ada yang kanan ya. Biasa. Terserah. Yang penting dia sisi lidah bersentuhan dengan gigi geraham baik kanan ataupun kiri. Tapi geraham atas. Oke. Kemudian ketika membaca waladdallin itu, huruf do itu
ada bunyi semacam bunyi gerumut. Walau, ya, ada sedikit bunyi gerumut. Jangan sampai kita baca tanpa itu, karena salah satu nanti sifatnya sifat huruf do itu ada suaranya seperti suara gerumut itu. Walau dhalin. Sama-sama. Baik. Kita gabungkan siratal ladzi sampai waladhdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak sanggup. Kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf bertasdid di waladdallin itu tasdid ke huruf lam ada nabar namanya. Ada penekanan, ada nabarnya. Waladdallin. Jangan datar saja. Waladdallin. Tapi akan ditekan. Waladdallin. Sama-sama. Itulah yang mampu kami bacakan, dan itu juga yang kami bacakan di hadapan guru kami, di hadapan guru-guru yang pernah kami belajar dengannya, baik di kampus maupun belajar di luar bersama guru-guru yang bersanad. Dan nanti kalau jumpa dengan guru yang lebih hebat lagi, tentu mungkin lebih bagus keterangannya, atau lebih tinggi cara penerangannya, lebih bagus cara pengucapannya lagi. Jadi ada ketika berguru Al-Quran tentang tahsin ini, yang paling bagusnya adalah berguru kepada guru yang bersanad. Kalau tidak bisa kepada guru yang bersanad, berguru kepada guru yang belajar kepada guru yang bersanad. Nah, itu ya. Dan selanjutnya nanti ada tingkatannya. Ada guru yang bersanad dan bisa memberikan sanad kepada muridnya. Ada guru yang bersanad tapi belum berhak memberikan sanad. Nah, jadi agak panjang tingkatannya itu. Dan minimalnya kita berguru kepada guru yang belajar kepada guru yang bersanad, ya. Baik, sampai waladdallin. Coba dulu Ustaz dengarkan, kami dengarkan bacaan yang barisan depan dari ta'awuz sampai waladdallin, surah Al-Fatihah.
Baik. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan lagi. Ini pengambilan huruf di ayat ketiga Ar-Rahman itu jangan sampai ada suara yang diseret ya. Ar-Rah, nah, itu kan diseret tuh langsung. Ar-Rah, jangan sampai diseret. Ar-Rah, A-nya diseret, tapi langsung masuk ke huruf Ra. Ar-Rahman, gitu ya. Kemudian di huruf Nun, ayat ke-7 An'amta, kita jaga jangan sampai suara nun itu memantun ya, itu penting sekali. An'amta, jadi memang huruf nun itu ada sifatnya namanya bainiyah. Hurufnya ada 5, lin umar, lam, nun, ain, mim, ra, tapi tidak menjadikan dia memantun. Nah, istilahnya huruf nun itu tidak juga seperti huruf syiddah yang tertahan, dia sedikit mengalir tapi tidak memantun. Nah, huruf syiddah itu nanti ada suara tertahan, dia seperti huruf hamzah yang sukun, a, ba, ta. Nah, itu huruf syiddah dan dia tertahan. Tapi kalau huruf nun dia bainiyah, antara tertahan dan mengalir. Jadi sedikit ada alirannya, cuman tidak menjadikan dia memantun. Ana, ya, itu sudah masuk ke huruf qalqalah. Padahal dia bukan huruf qalqalah. Maka dibaca an'amta, an'amta, gitu ya. Baris yang di samping bertiga orang, silakan dari ta'awuz sampai walad-dallin. Bagus. Ada beberapa hal juga yang perlu kita tambahkan sedikit lagi. Mungkin karena bersama-sama itu enggak, jadi seperti agak terseret huruf kena karena menunggu teman yang lain, ya kan? Ragu-ragu untuk memulai, takut nanti yang lain tertinggal atau takut kita tertinggal. Jadi kedengaran seperti huruf itu terseret ya. Alham, nggak apa-apa mungkin karena bersama-sama. Tapi yang perlu juga kita perhatikan setiap huruf yang berbaris dhammah. Nah, huruf yang berbaris dhammah seperti yang kita terangkan pada hari yang lewat. Huruf yang berbaris dhammah itu ada isyarat bibir dimajukan ke depan. Bu. Nah, khusus na'budu itu ada irja, ada ulama yang membuat di situ irja agar huruf dalnya tipis. Kalau tidak kita irjakan, maka kebanyakan orang membacanya menjadi tebal, ada isyarat tebalnya. Ya, makhraj huruf ada 5. Ada nama nanti huruf al-jauf dari rongga mulut, ya, al-jauf. Ada nanti namanya al-halqu. Ya, al-halqu, tenggorokan. Ada juga nanti namanya al-lisan, huruf lisan, lidah ya, al-lisan. Ada juga nanti namanya huruf syafatan, bibir. Ada juga khayshum,
huruf yang keluar dari hidung. Biasanya huruf ini adalah huruf-huruf yang ada sifat gunnahnya. Nun mati, mim mati, maka disebut juga nanti ada dia idgham, ada ikhfa, ada apa lagi? Ada iklab, ya. Baik ikhfa syafawi atau ikhfa hakiki. Nah, itu. Jadi semua yang ada gunnahnya maka keluarnya ada dari suara itu ada keluarnya dari hidung, khayshum namanya. Secara umum yang 5 itu tempat atau makharijul huruf, ya. Yang 5 itu ada dari rongga mulut, ada yang dari tenggorokan, ada yang dari lidah atau lisan, ada yang dari bibir seperti huruf wa, ba, mim. Nah, itu dari bibir tuh. Rapatkan bibir bisa dia ucapkan. Kalau wa dimajukan bibir. Nah, bibir juga berpengaruh kan. Tapi kalau huruf so dia nggak ada pengaruh dengan bibir, maka jangan dipencong-pencongkan bibirnya. Nanti susah perbaikinya. Ustadz dulu pengalaman, kami dulu pengalaman seperti itu soalnya. Ada guru kami, qori di kampung, qori provinsi lah istilahnya. Tapi mungkin karena kurang teliti, yang penting suaranya pas mirip, oke, jadi. Maka kami terbiasa membuat itu, akhirnya susah memperbaikinya. Jadi huruf so sekali lagi tidak keluar dari bibir, tidak dari huruf bibir, tapi adalah huruf lidah, ditempatkan di belakang gigi seri bagian bawah dan pangkal lidahnya naik. Ya. Kemudian ada juga huruf khayshum. Nah, itu huruf yang ada sifat gunnahnya, ada sifat dengungnya. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada tasdid, kalau baris atas atau baris dhammah sama juga, ujung lidah naik ke langit-langit tebalnya. Oh, ada huruf ru, jangan ru. Nah, itu ujung lidah nggak naik tuh. Ru itu ro bahasa kita, ru. Tapi kalau yang tebal itu ujung lidah naik ke langit-langit. Ru atau ro, bukan ro. Beda kan? Kalau ro seperti plong bunyinya. Tapi kalau ru, nah, ada pisar lidah yang naik ke langit-langit. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Baik, nggak ada ya. Kemudian huruf, satu lagi hurufnya, huruf ko. Itu berbeda, memang berdekatan tempatnya dengan huruf K, ya, kaf berdekatan tempatnya dengan huruf Qaf. Cuman bedanya kalau huruf Ko tempatnya pangkal lidah dengan langit-langit lunak di atasnya, ya. Tapi kalau huruf Kaf itu pangkal lidah dengan langit-langit kasar agak ke depan. Coba buat dia baris mati. Coba ada terasa pangkal lidah naik ke atas. Nah, di langit-langit keras itu, situlah huruf kaf. Jadi pangkal lidah naik ke langit-langit keras. Ya, kita baca k. Kalau o di belakang sedikit. O. Nah, jangan juga sampai tercekik. Ko. Terlalu dalam juga enggak boleh. Ya. Maka ada orang baca mustaqim. Nah, itu lama-lama sakit ini kita. Mustaqim terlalu kuat. Ya. Tapi pangkal lidah dengan langit-langit lunak. Di belakang mahfud huruf K sedikit. Kalau K ke depan dia di langit-langit kasar, di belakang sedikit itu makhrajnya huruf Q. Maka kita baca mustaqim. Jangan lupa kita baca mustaqim. Itu berubah menjadi huruf kaf, ya. Itulah surah Al-Fatihah. Insyaallah akan kita baca setiap kali kita pertemuan, walaupun 1 atau 2 kali.
Biasa buku yang kita gunakan di sini ada buku khusus ya. Ada buku tentang tajwid. Ada. Di rumah juga sebenarnya banyak buku tajwid, tapi sudah kami balik-balik kira-kira yang mana yang cocok untuk kita. Ada usus tilawah, ada riyadhah, ada juga buku-buku tahsinul qiraah. Mungkin kita ambil yang singkat saja, kita padukan yang itu. Ada juga tajwid itu seperti tajwidul musawwar, ya, bergambar dia. Jadi ada gambar lidah itu di mana sih? Yang ujungnya di mana? Yang pangkalnya di mana? Nah, nanti kalau bisa kita nanti Ustadz ini kan lah kami kopikan dulu buku tentang itu. Nah, itu tidak berbayar ya. Jangan pula nanti disiapkan enggak. Kita kopikan sedikit tentang itu, yang insya Allah akan memperbaiki atau akan mencerahkan pikiran kita tentang letak makhrajul huruf itu. Ada bawa buku tulis? Ada? Mungkin kita tulis sedikit ya tentang makhrajul huruf. Secara umum ada 5 tempat, tapi nanti secara khusus tempat-tempat keluar huruf itu ada 17. Ya, nanti pangkal huruf lidah itu banyak tuh. Ada yang pangkal lidah, ada yang tengah lidah, ada ujung lidah dengan gigi seri, ujung lidah dengan gusi, ujung lidah dengan tengah-tengah lidah, ujung lidah dengan tengah-tengah lidah, ujung lidah dengan langit-langit. Ujung lidah dengan tengah-tengah berarti lidah tuh berlipat. Susah gitu bicara nanti. Baik, kita tuliskan sedikit tentang secara umum tentang makhrajul huruf itu ya. Blur dan blur ini nggak blur sih. Kalau buruk maklumkan aja ya. Sudah nulis. Kita Arab aja atau bahasa Indonesia tulisannya? Arab aja. Arab saja. Jadi yang 5 ini tempat huruf itu ya. Kita jauhkan sedikit.
Jadi itu makhrajul huruf secara umumnya ada lima tempat. Ada al-jauf, itu huruf mat ya, alif, waw, ya, waw mati atau ya mati ya, itu huruf mat.
bisa kita bedakan ya. Mungkin sampai di situ dulu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan niat kita dari awal nanti sampai akhir dan memperbaiki bacaan kita tentu dengan usaha yang maksimal ya. Kata Ibnul Jazari yang terkenal dengan bukunya Matan Jazari, di situ nanti akan kita temui bahwasanya kata beliau, kita terjemahkan saja, tidak ada bedanya orang belajar dengan tak belajar kecuali latihan. Maksudnya walaupun kita belajar sekian tahun, sekian lama waktunya, tapi kalau tidak latihan, tidak ada riyadhahnya, maka sama saja dengan yang tidak belajar. Nah, kita tahu tempat huruf tha itu di ujung lidah, tapi kita tidak pernah latihan, tidak kita praktekkan, tidak jadi huruf tha. Banyak orang di luar sana atau murid-murid kami juga yang anak-anak SD itu sulit menyebutkan huruf sa. Kita kan mudah ya, sa. Ada orang yang tidak bisa menyebutkan itu. Kalau kita sebutkan sa, dia bacanya tha. Kita baca pisang, dia baca pisang. Ada pernah jumpa? Ustaz sudah jumpa itu di murid-murid kami yang anak-anak SD. Jadi tidak ada bedanya orang yang sudah belajar dengan yang tidak belajar kecuali riyadhah atau latihan. Maka senantiasa kita latihan, kita perbaiki diri, dan orang yang memperbaiki diri, yang melatih terus kemampuannya, tidak ada ruginya, bahkan pahalanya berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.